Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, seorang remaja asal Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang ditemukan tewas tenggelam di Sungai Balongsono oleh tim Basarnas. Korban tenggelam karena diduga tidak bisa berenang saat mandi di sungai. Jasad Alfian Andi Wahyudi, warga desa Betek, Kecamatan Jombang, dievakuasi dari dasar sungai Gunting oleh Basarnas. Korban ditemukan tewas tenggelam karena diduga tidak bisa berenang saat mandi di sungai bersama teman-temannya. Petugas Basarnas harus mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi korban. Mayat korban ditemukan 3 meter tersangkut pintu air dari lokasi titik pertama tenggelam. Mandi di sungai, terus yang satu itu sepertinya ada kendala, itu mungkin kram perut atau bagaimana. Jadi rekan-rekannya sudah berusaha untuk menolong. Jadi karena rekan-rekannya itu juga arus bawahnya itu terlalu besar, jadi rekan-rekannya tidak kuat, akhirnya minta tolong, minta tolong ke warga. Korban tidak dapat terselamatkan dan diketemukan pada hari ini dalam keadaan meninggal dunia di seputaran lokasi kejadian. Dari jarak TKM sekitar berapa meter? Masih seputar mungkin antara 2 sampai 4 meteran dari lokasi kejadian. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mandi dan berenang di Sungai Gunting. Apalagi saat musim hujan seperti saat ini, pasalnya aliran air bisa saja meluap secara tiba-tiba. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, 3 remaja nekat menenteng senjata tajam di Jalan Darmo Harapan Surabaya dibekuk oleh polisi. Mereka diduga akan tawuran dengan kelompok remaja lain akibat dipicu saling olok di media sosial. 3 remaja masing-masing TG, JJ, dan MA diringkus oleh Reskrim Polsek Sukomanunggal saat berada di Jalan Darmo Harapan Surabaya. Ketiganya kedapatan menenteng senjata tajam jenis celurit berukuran besar, diduga mereka akan tawuran dengan kelompok remaja lain. Sebenarnya ada belasan remaja lain saat itu, namun hanya 3 remaja tersebut yang diringkus oleh polisi karena nekat membawa senjata tajam. Pada polisi, mereka mengaku akan tawuran dengan kelompok remaja lain karena terlibat saling olok dan saling hujat di media sosial. Berhasil kita amankan 14 orang, semuanya anak-anak, hanya ini yang umurnya dewasa. Yang 2 orang kita titipkan di rehab di Merdi Santoso di ANKN Balongsari. Sedang ini karena dewasa kita proses di sini. Sedangkan yang 11 orang itu kita wajib laporkan. Waktu itu datang ke sini, orang tuanya juga didampingi RT, didampingi Babinga Timas. Kemudian kita lacak ke sana juga untuk penetrasi sesuai dengan arahan dari Pak Kapolrestabes. Memberi binaan kepada orang tuanya agar memberi pengawasan ketat. RT-nya juga termasuk Babinka Timah yang tanggung jawabnya itu. Polisi menyita 3 celurit dengan panjang hampir 1 meter. Para tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, petugas pengelola wisata Mojo Semepak menutup sementara jalur pendakian Gunung Lawu di Magetan. Penutupan akibat hujan deras dan angin kencang yang membahayakan wisatawan. Cuaca buruk melanda kawasan wisata Mojo Semepak di Kelurahan Sarangan, Kabupaten Magetan. Akibat diterjang angin kencang dan hujan deras, ranting dan beberapa pohon tumbang. Tak hanya itu, tiang kabel listrik juga roboh dan menjuntai ke jalan. Karena membahayakan, petugas Perhutani Lawu untuk sementara menutup kawasan wisata ini, termasuk jalur pendakian ke Gunung Lawu di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan. Ketika musim angin besar tiba-tiba muncul, maka kami melalui nonsers kami meminta untuk kemudian para pengunjung tidak terlalu di bawah pohon, di tempat-tempat yang lebih terbuka
kita kumpulin, apalagi kalau hujan. Dan kalau pas memang posisi memang angin besar, ya udah yang terpaksa sudah masuk kita kondisikan untuk di area evakuasi yang terbuka, tidak di bawah pohon. Kemudian otomatis pintu depan kita tutup, tidak menerima tamu. Menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, pemerintah Kabupaten Magetan mengimbau pengguna jalan untuk lebih waspada karena selain angin dan hujan deras, kawasan ini juga sering terjadi kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu pengguna jalan. Cuacanya sangat ekstrim, dia perlu hati-hati Pak di jalan karena ya turun kabut, jadi nata ya banyak juga. Kalau di Sarangan di sini seperti apa Pak ini saat ini Pak? Di Sarangan tadi waktu ini cuacanya juga kurang bagus, anginnya terlalu kencang. Penutupan wisata Mojosemi Park dan jalur pendakian ke Gunung Lawu melalui Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Minggu 21 Januari 2024 ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, banyak peluang kreatif untuk berkarya sekaligus mendapatkan keuntungan. Salah satunya dilakukan seorang gadis di Kota Blitar yang menyulap limbah kayu menjadi jam tangan bernilai ekonomis tinggi dengan omzet sebulan mencapai puluhan juta rupiah. Jika Anda berpikir deretan jam tangan kayu ini dibuat dari bahan kayu pilihan dan berharga mahal, maka Anda salah. Faktanya, aneka jam tangan kayu ini dibuat dari limbah kayu bekas oleh Risa Putri, warga desa Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Ide membuat jam tangan berawal ketika Risa dan kawan-kawannya melihat banyaknya limbah kayu maple, sisa pembuatan gitar yang dibuang begitu saja. Melihat potensi bisnis yang ada, Risa membeli limbah tersebut dan menyulapnya menjadi jam tangan dan unik. Dibantu 3 kawannya, limbah kayu dipotong sesuai model, dihaluskan lalu dirangkai dengan komponen jam dan bahan-bahan lainnya. Desain yang menarik dengan warna kayu khas membuat karya kreatif perempuan 22 tahun itu bernilai ekonomis tinggi. Kenapa aku memutuskan untuk bikin jam tangan kayu ya karena emang ternyata aku suka pertama, yang kedua emang aku udah punya ilmunya dan udah terlanjur nyemplung, kenapa nggak sekalian gitu sih sebenarnya latar belakang. Terus ini bahannya dari kayu apa aja, terus mungkin dari kayu bekas apa? Oh iya, kalau material kita pakai kayu maple. Nah kayu maple ini memang kita dapetin dari supplier yang memang dari bekas pengrajin alat musik. Jadi kalau dibilang bekas iya, cuman karena bukan langsung dari kaminya gitu. Jadi kita ambil dari supplier. Untuk satu buah jam tangan kayu dijual seharga Rp250.000 hingga Rp350.000. Dalam sebulan 100 jam tangan yang diproduksi di rumah galeri terjual dengan omzet puluhan juta rupiah. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, jajanan OT-OT dengan aneka sayuran mungkin sudah biasa. Namun di Mojokerto, saudara, cemilan tradisional OT-OT yang disajikan berbeda dari lainnya karena berisi irisan daging badok londo, yakni persilangan burung puyuh lokal dengan Perancis. Nah, penasaran seperti apa rasanya, saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Cemilan berbahan tepung terigu berisi aneka sayuran seperti wortel, kubis, dan juga tauge serta seledri. OT-OT mungkin sudah biasa. Namun OT-OT yang dijual di rest area Jalan Raya Bypass Kota Mojokerto berbeda dari yang ada.
Selain berisi aneka sayuran, gorengan tepung tersebut juga berisi irisan daging burung puyuh atau masyarakat sekitar menyebutnya manuk londo. Menurut para pembeli, ote-ote goreng isi daging burung puyuh ini lebih gurih, terlebih disajikan dalam kondisi hangat. Dari Surabaya mau ke Jombang, terus mampir ke sini bentar, terus saya lihat ada satu kayak stand kios, dan saya lihat menunya kayak wah unik nih, biasanya. Kalau rasanya sih enak banget, memang bumbunya kayak ote-ote, tapi yang paling beda itu isiannya ini, ada manuk londonya, jadi kayak the best banget. Kalau rasanya beda ya mas ya sama ote-ote yang lain. Biasanya ote-ote yang lain itu ada cambang, wortel. Kalau ote-ote manuk londo ini tadi itu ada beberapa kayak irisan daun bawang gitu mas. Habis itu ada manuk londonya ini yang spesial di manuk londo Mbak Nur. Di segi harga bersahabat sih mas. Bersahabat buat, ya? Iya, buat mahasiswa seperti saya ini bersahabat banget. Sementara menurut pembuatnya dinamakan ote-ote manuk londo karena isian utama dari makanan legendaris ini adalah daging suwir manuk londo. Manuk londo sendiri merupakan persilangan burung puyuh lokal dengan Perancis. Ya, biasanya ote-ote isinya ayam, ote-ote isinya daging, sayur. Ini saya membuat yang unik dari isian dari manuk londonya. Jadi dicampur dengan berbagai macam varian. Tapi yang utama adalah isian manuk londonya itu. Manuk londo itu burung puyuh, persilangan burung puyuh lokal dan Perancis. Jadi dinamakan manuk londo. Isiannya ada yang utama adalah manuk londo, terus rumput laut, daun bawang. Harga ote-ote berisi irisan daging burung puyuh ini terjangkau, yakni Rp5.000 per bijinya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.